akhirnya tercetuslah Kongres Berlin tahun 1878. 1878. Gitu. Nah, hasilnya nih, MI baru berdiri tuh kayaknya 78 kayaknya. Oh iya. Iya kayaknya. tua banget ya. Tua. Tapi Udah. nah, setelah di Depak, Willem II itu tuh berubah jadi monster gitu. Jadi Minotaur. Kalau nggak ketahui sih. Kita bercanda dalam wawasan dalam bercanda. Gue mah nungguin lu aja. Tunggu sampai bilang kita. Batuk mulu. Berwawasan. Nggak batuk, terus nyakitan. Jangan ngerokok mulu apa? Kenapa lu iri? Gue sebenarnya rada segan, Bon. Segar. Dengan terjadinya perang. Nih. Gue termasuk orang yang interest, prihatin dan jangan nangis. Kenapa harus nangis? soalnya karena Nangis tambah nangis adalah nangis. Oke, benar. Gampang banget. Kalau perang kan pasti kan mengakibatkan adanya korban. Benar. Jadi tadi gue bilang di awal gue interest sama perang sebenarnya. Kenapa? Ya mungkin teman-teman sudah lihat video Dewa Ares dengan keterlibatan dia dengan perang, keterlibatan dengan dia. Satu aja, dua. Lu terus gemoy emang gua. Pasti kan ada sebabnya. Kenapa perang itu bisa terjadi? Apa siapa yang mempelopori? Kebutuhan apa yang mendesak sampai terjadinya perang? Iya benar, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin soal perang, ya kan? Yang ada BKT tuh biasanya tuh yang perang itu hijau. Kerang. Itu kerang. Karang di laut. Iya, maksudnya kalau ngomongin soal karang nih ya, perang gitu. Kalau ngomongin soal perang, udah. Bener ya? Oke, lu salah lagi ngomongnya. Itu banyak konflik yang menurut gua. Iya, konfliknya banyak. Jadi itu nggak mungkin hanya satu konflik. Nah, kalau misalkan kita belajar sejarah, karena konten kita adalah konten tongkrongan yang ngobrolin tentang sejarah dan mitologi, iya enggak? Dan ngomongin makanan. Enggak, gua kalau gua ngomong sama mak gua ngomongin makanan. Oh, ngomongin makanan. Apa? Masa lu ngelarang gua ngomong sama mak gua? Itu tuh pasti ada dah konflik-konflik itu. Nah, sebenarnya Noy ya Allah. Gak bercanda terus. Kalau ngomongin konflik perangnya nih, kita ngambil contoh case-nya nih ya, case sebelum Perang Dunia 1 deh. Before war. Iya. World War I. Yang orang tahu tentang Perang Dunia 1, sebelumnya itu kan pembunuhan Frank Sinaga doang kan. Itu siapa? Frank Ferdinand maksudnya. Frank Ferdinand itu salah satu putra mahkota dari Jerman, bukan Inggris, Austria, Belanda. Biar gua nebak dulu, Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Gak ada pertanyaan, jadi gue gak perlu nebak. Lanjut dulu, Franz Sinaga. Tadi Franz Ferdinand. Ya kan. Yang umumnya, gambaran umumnya. Sebenarnya di balik itu tuh konfliknya banyak, Noy. Satu, contoh. Misalkan. Contohnya, misalkan Jerman pada saat itu, ya gak? Itu kan negara belum disatukan. Jadi tuh Jerman itu tuh negara-negara yang terpecah-pecah, ya kan? Negara yang terpecah-pecah menjadi banyak wilayah. Kemudian disatukan sama Prusia. Prusia FYI kerajaan. Iya, kerajaan Prusia FYI, bukan FY. Gue cepet ngomong kalau gua. Kalau itu FYI artinya. Gitu. Coba kan lebih cepat dari lu. Nah, setelah jadi
jadi kekaisaran Jerman itu tuh ketika Jerman pengen mengekspansi itu selalu dihalang-halangin sama Inggris. Dia emang mau mengekspansi apa sehingga Inggris nih nggak boleh ya, lu nggak boleh ya sini ya. Iya. Kenapa? Sebenarnya konfliknya tuh banyak banget konfliknya. Nah salah satu itu aja ya. Salah satunya itu ya. Tapi gue coba untuk jelasin secara sistematis nih, gitu. Coba gue jelasin secara sistematis. Jadi Alon-alon tapi. iya, alon-alon asal kelakon. Asal belangkon. Oh, kelakon. Kelakon bahasa apa? Kelakon bahasa Jawa. Belangkon identik sama apa? Jawa. Sama nggak? Oke. Yang mendasari tentang Perang Dunia Pertama sebelumnya ya, itu adalah jadi negara-negara Eropa itu tuh punya kekhawatiran terhadap negaranya itu sendiri. Negara-negaranya itu tuh bersekongkol nih, banyak bersekongkol dengan negara-negara lain. Negara-negara Eropa yang lain itu punya kekhawatiran terhadap hal tersebut, gitu. Karena secara geografis mungkin Jerman berada di tengah kali ya. Benar. Jadi takutnya entah dari sisi barat atau sisi timur atau dari sisi selatan utara mereka bersekongkol, takutnya Jerman jadi tempat perangnya. Ya. Sehingga Jerman tuh mengalami kerusakan secara infrastruktur, infrared, atau CT scan. Iya, benar. CT scan buat tulang otak. Ya yang kan buat obat. Dia kan bisa juga kan kedokterannya itu kalau. Enggak. Ngapain ngomong soal HP terus gimana tuh? Bantah apa? Jadi bantah gua. Kalau gua nyeleweng ini bantah gitu. Jangan menghalalkan penyelewengan, Bu. Cukup demokrasi kita aja. Ayo. Sebenarnya nih, perekonomian Inggris pada zaman itu ya udah berabad-abad kuat kan? Iya. Nah, bangsa-bangsa seperti Jerman dia juga ingin menguasai perekonomiannya juga sama kayak Inggris. Oh, layaknya negara berkembang yang pengen maju aja gitu kan? Iya, gitu. Nah, tapi selalu dihalangin sama Inggris, gitu. Selalu ada gap gitu. Ada di mana dalam persaingan internasional, Jerman itu tergolong pesaing yang kuat karena kualitas produknya. Kualitas produknya itu lumayan tinggi. Dan kualitas manusianya itu juga kuat. Ini produknya kualitasnya, nilainya apa harganya yang tinggi nih? Kualitasnya. Kualitas nilainya berarti. Pada saat itu besi dia udah mampu memproduksi besi sehingga menyaingi produksiannya itu sama kayak Inggris. Oh, berarti dia ngejualnya atau ekspornya tuh bahan jadi ya? Iya. Biasanya kan ada tuh misalnya negara-negara yang ekspornya bahan mentah gitu terus murah kan. Iya. Terus itu negara mana emang? Terus harus disubsidi nih. Akhirnya ngutang ke IMF gitu misalkan. Oh gitu. Enggak, Jerman pada saat itu enggak kayak gitu. Nah, Jerman itu dia pengen ibarat kata pengen memperluas tapi dihalang-halang terus lah sama Inggris. Nah, faktor apa? Maksudnya faktor apa yang membuat Inggris tuh menghalangi, entah dari persaingannya kah atau dari sisi geografisnya kah? Gini, sebenarnya karena Jerman pada masa itu masih baru-baru negara yang bersatu, ya kan? Inggris itu kan sebelumnya itu kan udah menjadi negara yang dominan kan, ya kan, dominan. Dan koloni-koloninya banyak, ya gak? Ya kita tahu lah, jajahan Inggris ada di mana-mana, bekas-bekasnya. Nah, kemudian ketika Jerman ingin mengekspansi, gap antara Inggris dengan Jerman itu teramat kuat. Contohnya misalkan Jerman itu yang tadi gue bilang, karena produksiannya dia tuh bagus gitu. Produksian besinya itu bagus. Dia ingin mengekspor barangnya itu, barang jadinya itu pengen ke luar negeri, tapi selalu dihalangin. Dia pada saat itu pernah pengen contoh-contohnya. Pada saat itu dia pengen mengekspor ke daerah Afrika. Di daerah Irak pada saat itu, dan itu nggak bisa. Karena apa? Karena Irak itu masih jajahan Inggris.
Gitu. Oh, berarti dihalangin seperti itu, gapnya seperti itu. faktor terbesarnya Inggris menghalangi Jerman tuh karena ya lu nggak boleh lu ekspansi barang lu ke negara jajahan gua. Iya. Saking dominannya banyaknya negara jajahan Inggris, sampai bingung tuh Jerman mau ekspor kemana gitu kali Iya, ya. udah frustasi dia bingung. Frustration. Nah, ada juga case-nya pada saat itu Jerman beralih ke Turki lah. Turki Utsmania itu kan pada saat itu kan tinggi ini juga ya, besar juga ya kerajaannya ya. Iya. Kemudian di kawasan Timur Tengah dia itu ingin mengekspor ke daerah Irak tadi dengan malah pengen memberikan infrastruktur nih ya. Dari Berlin ke Irak, jembatan rel kereta api. Oh, dia mau menyuplai. Iya, tapi selalu dialangin sama Inggris. Tadi dari mana? Hah? Tadi Dari Berlin ke Irak. Berlin. Ibu kotanya apa? Ibu kota Irak apa? Lupa. Baghdad. Nah, iya dari Berlin sampai Baghdad. Sampai Baghdad, benar. Langsung dia tuh. Eropa ke Asia. Iya. Asia Timur, Asia Barat. Asia Barat ya. Timur Jepang. Itu, anjing. Maksud gua dulu zaman Belanda jajah Indonesia aja cuma dari Anyar sampai Panarukan doang. Iya. Maksudnya dobat itu pasti kan lewatin laut itu. Itu ngelewatin Laut Tengah berarti. Ya kan? Itu Laut Tengah. Nah, konflik itu yang membuat frustasi akhirnya Jerman itu, wah gimana nih caranya? Ya kan, akhirnya dia mulailah menimbulkan benih-benih persekongkolan antara politik-politik yang ada di luar negeri gitu. Kemudian Jerman memperluas jaringannya, mencari hubungan-hubungan baik sama Rusia, terus sama Austria gitu. Ada gak maksud gua ketika suatu negara pengen memperluas politik luar negerinya, entah dari sisi apapun, pasti kan ada orang nih di balik itu. Bukan ngomongin bangsa nih, ngomongin orang di balik negara itu, pasti kan ada pencetusnya kan untuk melakukan politik luar negeri. Ada dong. Sebenarnya ada, namanya tuh Otto von Bismarck. Gue nggak mau jelasin itu di awal. Otto von Bismarck nanti gue akan jelasin di akhir. Gitu. Nah, terus gue beralih ke Eropa Tenggara ya, namanya Balkan. Gitu, Eropa Tenggara. Soalnya konfliknya lumayan kompleks gitu. Balkan itu kalau Balkan tuh kepulauan, bangsa apa? Balkan itu Asia, bukan Asia, Eropa Tenggara. Oh, Eropa Tenggara itu sebutannya Balkan. Sebutannya Balkan. Itu negara apa aja itu dulu ya? Serbia, Yunani, Makedonia, terus ya pokoknya Turki ya mau negaranya luasnya sampai sana juga pada saat itu ya. Pada saat itu gitu. Kenapa memang Eropa Tenggara kenapa? Nah, konflik apa yang ada di ini benerin gitu. Konflik apa yang ada di Eropa Tenggara sehingga menurut lu nih begitu kompleksnya sampai sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama? Ya, sebenarnya kalau misalkan di Eropa Tenggara, nah Kesultanan Turki Utsmania itu kan menguasai sampai negara Balkan itu kan, bangsa Balkan itu kan. Nah kemudian di abad ke-19 menjelang Perang Dunia Pertama itu tuh mulai tanda-tanda kehancuran Turki Utsmania itu gitu. Nah dia itu melahirkan banyak persoalan baru di Balkan gitu. Jadi bisa dikatakan ketika Turki Utsmania itu merosot, ya kan, kemudian negara-negara Balkan yang jajahannya Turki itu mulai berontak gitu. Nih maksud kerajaan Utsmaniyah atau Turki itu kan saking besarnya sampai Balkan Eropa. Itu kan sampai Spanyol juga sebenarnya. Maksudnya kenapa dari saking luasnya itu kejayaan selama itu
Apa penyebab Kesultanan Utsmani yang saking lamanya itu dengan saking luasnya? Sebenarnya sih yang namanya kerajaan ya. Ini aja dulu. Kalau misalkan kita membahas sejarah nih, yang namanya kerajaan pasti akan ada di mana dia itu masa tumbang-tumbangnya. Tapi masa tumbang-tumbangnya itu kan nggak mungkin terjadi begitu aja kan. Tadi pertanyaan lu apa? Penyebabnya, faktornya, apa umur kah, faktor umur? Iya, penyebabnya. Tadi kan gue udah jelasin pasti akan tumbang ya kan. Sebenarnya ada konflik di Balkan itu. Salah satunya adalah Serbia yang didukung Rusia. Nah, Rusia ini sama Turki ini dari dulu musuhan nih. Oh, enemy. Iya. Karena apa? Dia ingin menguasai Balkan. Dia ingin menguasai Konstantinopel. Gitu. Kenapa? Maksud gua, Rusia kan sebesar itu, kenapa dia mau menjajah Konstantinopel? Karena pada masa itu Rusia itu tuh tidak punya laut yang untuk bersinggah perdagangan karena kutub utara kan, gitu. Jadi dia tuh ingin bersinggahnya itu tuh di Konstantinopel, terus kemudian di laut Dardanella, gitu. Dia ingin menguasai laut Dardanella dan Konstantinopel untuk jalur perdagangan yang ada baru ke Rusia gitu. Gitu. Berarti karena Rusia memiliki laut yang dingin lah kasarnya. Iya. Dingin kan, maksudnya kutub. Namanya di Eropa kan musim kan ada musim panas, ada musim nggak kayak Indonesia kan musim hujan sama musim panas gitu. Iya. Itu kan ada musim salju, ada musim musim panas, musim gundul, musim layangan. Beda dong. Berarti tujuannya Rusia itu kenapa dia pengen menjajah Konstantinopel? Karena laut dia yang suatu saat nanti bakal membeku kalau pada musim salju. Iya, nggak bisa dia untuk menyinggahi perdagangan. Tapi kan Turki ada salju juga. Oh, tapi lautnya nggak ngebeku. Nggak ngebeku. Kalau kutub kan ngebeku. Nah, kalau misalkan kita ngelihat peta nih, ya kan, itu kan Konstantinopel itu kan memisahkan antara Asia dan Eropa kan, ya kan. Kemudian di situ juga ada laut Dardanella. Ya. Nah, di situ Turki ingin menguasainya. Rusia ingin menguasainya. Rusia di sini, Turki di sini nih. Nah, ini iya. Konstantinopel gitu. Jadi dia pengen menguasai di Dardanella di sini. Nah, dia pengen bersinggah untuk perdagangan di sini. Nah, konflik itu karena negara-negara Balkan itu didukung sama Rusia, ya kan, seperti Serbia. Nah, konflik itu mencuat. Akhirnya si Turki itu tuh merasa kewalahan di situ. Oh, itu mungkin salah satu penyebabnya kenapa Kesultanan Utsmania akan runtuh pada waktunya ya. Iya. Nah, tapi di sisi lain, ini gue bilang tadi kompleks ya. Di sisi lain, Austria itu tuh nggak setuju kalau misalkan Rusia itu menguasai Balkan, karena Austria kan ada di sini di atasnya kan. Di atas. Ya nggak sih? Kalau misalkan di atas. Kalau misalkan Rusia itu ikut campur masalah Balkan, nah Austria ini merasa terganggu. Karena jalurnya juga lewat situ ya? Kalau darat. Benar, kalau darat gitu. Kalau laut kan bisa lewat Laut Jawa, bisa terserah. Enggak kan? dong, jauh dong, laut jauh. Bisa, tapi jauh. Ya udah, tapi maksud gua nggak masuk logika aja kali. Tapi bisa, tapi jauh. Bisa, tapi kan nggak ada yang mau. Terserah mereka. Kemudian karena Austria tadi nggak setuju kan. Nah, dia itu lebih menyukai kekuasaannya itu tuh dipegang sama Turki Utsmania. Oh, tetap. Austria tetap mendukung Turki buat memegang kekuasaannya. Iya. Kenapa? Ya karena nggak pengen ada konflik di Balkan itu. Oh, dia juga sebelum Rusia juga kali ya? Iyalah, gitu. Karena ngeganggu, nyebelin, sebel. Pasti Austria sebel tuh. Ngetweet kayak gini. Biasanya kan kalau orang sebel kan ngetweet. Kan belum ada itunya. Pada saat itu melihat dari kacamata demokrasi, rupanya Inggris sama Prancis itu dia itu tidak terlalu mendukung Turki Utsmania karena Sultan Abdul Hamid itu membantai orang-orang Armenia, Bulgaria. Oh, gitu. Berarti Inggris sama Prancis itu sebenarnya juga nggak senang sama Rusia. Oh, sama Rusia? Terus sama siapa? Sama Turki lah, karena dia melakukan pembantaian. Tapi ternyata tadi dia mau ngedukung kan? Iya. Mau ngedukung Turki biar nggak dijajah sama Rusia nih.
Tapi gitu. ngelihat background story yang dulu Sultan Abdul Hamid itu pernah ngebantai orang-orang, jadinya mulai sensi lagi gitu. Jadi udah lepas tangannya serah dah. Masalah gitu Inggris sama Prancis ya. Ya elah, kocaknya kagak pedulian banget sama peri kemanusiaan dan peri ke istanaan. bisa. Setelah Rusia tadi mensponsori Serbia. Iya. Sponsori Serbia buat ngelawan Turki. Lalu kepentingan yang negara-negara Balkan tuh why? How? Maksud gua bukan why, how? Dio how. Ada aku di sini. Sebenarnya tuh bangsa konflik Balkan itu tuh sebenarnya kompleks juga ya, tapi gue singkatin aja. Oke, itu yang gue mau. Iya. Biar teman-teman juga nyerahnya juga gampang. Nah, bangsa Serbia itu tuh tidak menerima diplomasi dengan cara-cara yang ada di Eropa bagian atas, gitu, karena berbeda. Dan di sisi lain, dia merasa beda sama bangsa yang lain ya. Jadi dia nggak mau ngapain ngobrol sama gue. Benar. Nah, di sisi lain juga bangsa Serbia juga punya konflik gitu sama Bulgaria gitu. Dia menganggap orang-orang Bulgaria itu menganggap bahwasannya kemerdekaan Serbia itu kok lebih dulu gitu. Dia merasa terasingkan. Bukan terasingkan, maksudnya dia kenapa kayaknya sama-sama bagian negara Balkan kok lu bisa merdeka duluan daripada gua. Kenapa nggak bareng-bareng? Nah, kemudian bangsa Makedonia itu tuh merasa bahwasannya dirinya itu tuh bukan orang-orang Yunani. Gitu. Maksudnya jadi gue Makedonia, gue bukan Yunani. Nah, orang-orang Makedonia bukan orang Yunani dan dia tuh merasa dirinya juga berhak untuk merdeka. Baliklah tadi ke Jerman yang sudah. Balik ke Jerman. Yang tadi kan dia dihalang-halangi tuh ekspansi segala macam dihalang-halangi. Pasti kan namanya suatu negara kan pasti ingin berkembang gitu. Iya. Pasti ingin mencari cara bagaimanapun caranya gue bisa mengekspansi produk gue ke luar nih. Iya. Nah, bagaimana tuh perkembangan Jerman di situ tuh? Oh, Jerman pada saat itu. Iya, masa saat ini kok saat ini bisa, Bos. Goblok banget anjir. Nah, sebenarnya kan Jerman itu yang awal gue bilang Jerman itu sebagai wilayah-wilayah yang terpecah-pecah. Dia itu yang di negara yang dimerdekakan oleh kerajaan Prusia karena kekalahan Austria dan Prancis. Betul. Gitu pada tahun 1871 ia berhasil menciptakan kekaisaran Jerman kan. Nah, pada saat itu nih gua runtut lagi ya. Pada saat itu wibawa orang Prancis nih pada saat kalah sama Prusia itu kesel banget, dan karena lahirnya Jerman dia tuh kesel banget gitu sama si Jerman itu. Sesudah tahun 1871 Otto von Bismarck menekankan bahwa Jerman itu tuh mempunyai kekuasaan yang cukup dan tidak lagi ingin memperoleh daerah-daerah yang lebih lanjut. Gitu. Nah, dia bagus tuh ya. Maksud gua merasa cukup gitu buat diri dia. Enggak berlebihan. Iya. Maksud gua udahlah gua kayaknya cukup segini aja, segini aja pun gua seneng gitu. Nah, tapi di sisi lain juga nggak serakah dia. Iya, Bismarck itu juga ingin mencegah politik-politiknya Prancis. Gitu. Karena pada saat itu Prancis itu kan bisa dikatakan superpower gitu. Negara yang dominasi. Negara yang dominan. Gitu. Nah, kunci dari kebijakan Bismarck itu adalah mencegah suatu persekutuan antara Prancis dengan negara-negara Eropa pada saat itu, terutama Austria dan Rusia yang menurut Otto von Bismarck itu tuh menurutnya itu dapat mengancam Jerman gitu. Berarti bukan background, bukan latar belakang, apa namanya? Maksud gue yang mendasari pemikiran Otto von Bismarck biar Prancis nggak bersekutu sama Austria maupun Rusia karena kondisi geografis Jerman itu. Iya. Karena Jerman kalau kita ngeliat di peta pasti berada di tengah-tengah. Iya. Prancis berada di barat, Austria dan Rusia ada di timur. Ketika Prancis bersekutu sama Austria di Jerman ini hancur, benar. Juga. Jadi dia tuh makanya
punya politik itulah gitu. Gitu. Nah, kemudian kita balik lagi nih ke perang Balkan nih. Nah, balik lagi ke Balkan nih. Iya, balik lagi ke Balkan. Ini cukup kompleks oleh teman-teman. Sorry ya. Gitu. It's okay. Karena runtutannya begitu. Iya, karena langkah awal Bismarck itu adalah mempersatukan Liga 3 bangsa, yaitu Jerman, Rusia, Austria. Nah, itu kan kekaisaran besar. Enggak lagi nih. Ketiga. Gua udah joget-joget padahal. Ketiga. Tapi bukan nomor 3. Nah, akan tetapi Liga 3 bangsa ini nih ambruk setelah Rusia itu menyatakan perang terhadap Turki ketika provinsi Turki itu di daerah Balkan melakukan pemberontakan di Bosnia dan Herzegovina. Rusia lagi tuh udahlah. Iya, karena kan yang mensponsori. Coba ulang. Mensponsori. Udah, stop. Pada saat itu Turki Pada saat itu Turki, ya kan? Yang menyatakannya tadi gue bilang Rusia menyatakan perang terhadap Turki. Ya kan? Akhirnya pada saat itu kalahlah Turki gitu. Karena di sisi lain juga Turki juga ibarat kata tuh orang tua lah, udah tua banget gitu. Udah tua bangka ya. Karena umur 1200-an kan dia udah menjadi kesultanan Utsmania. 600 tahun lebih berarti ya? Iya, 600 tahunan. BST banget. Buset. Nah, ketika kalah lahirlah perjanjian San Stefano. Lili Pali apa tuh? Main bola. Apa tuh main bola? Pemain Indonesia. Akhirnya Perdana Menteri Inggris nih nggak terima kan sama keputusan sama perjanjian itu. Iya, sama perjanjian San Stefano itu. Perjanjian San Stefano itu melahirkan apa? Ya, nih melahirkan Bulgaria itu otonom di bawah Rusia. Dan daerah Bulgaria itu diperluas sampai Laut Tengah. Oke. Yang pertama. Kemudian Rusia itu mendapatkan wilayah namanya itu Kars Ardahan. Kars dan Ardahan apa Kars Ardahan? Kars Ardahan. Oh, Kars gitu. Ardahan. Nah, kemudian yang ketiga Serbia, kemudian Montenegro dan Romania itu merdeka. Gitu. Nah, perjanjian ini nih sangat menguntungkan Rusia. Iya. Gitu, tapi tidak menguntungkan Austria dan tidak menguntungkan Inggris. Betul. Nah, pada saat itu Inggris merasa dirinya itu ini adalah sebuah ancaman kalau misalkan Rusia itu menguasai daerah Balkan gitu. Bisa jadi dia terkena imbasnya dari Rusia itu juga ya. Yang lebih parahnya lagi Austria dia tidak terima gitu. Karena di dalam mengecam banget ya. Iya, kan Balkan, Austria. Iya. Nggak mau nih di sini dikuasain sama Rusia. Betul. Gitu. Nah, akhirnya kita balik lagi nih, Otto von Bismarck itu punya kecerdikan. Gitu. Kecerdikan. Apa yang dilakukan sama Otto von Bismarck itu? Sebenarnya Otto von Bismarck itu hanya memfasilitasi sih untuk membuat suatu perjanjian. Nah, perjanjiannya itu perjanjiannya itu Inggris dan Austria mendesak Rusia untuk membuat rapat dadakan internasional. Oke. Gitu. Difasilitasi sama Otto von Bismarck di Berlin. Di Berlin. Iya, akhirnya tercetuslah Kongres Berlin tahun 1878. 1878. Gitu. Nah, hasilnya nih, MI baru berdiri tuh kayaknya 1878 kayaknya. Apa? Iya kayaknya. Tua banget ya? Tua. Tapi udah. Nah, isinya nih Bulgaria, ya kan, yang tadi dikuasain sama Rusia secara otonom. Nah, Bulgaria itu tidak sampai Laut Tengah. Diisi dari Kongres Berlin itu tuh. Iya. Kemudian Rusia, Bulgaria nggak sampai Laut Tengah. Iya. Kemudian Rusia tetap dapat daerah Kars Ardahan itu. Oke. Kemudian Serbia, Montenegro itu tetap merdeka. Oke. Nah, terus kemudian Bosnia Herzegovina diberikan kepada Austria sebagai mandat. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir Inggris diperkenalkan menduduki Siprus, negara Siprus. Iya. Gitu. Berarti Rusia merasa dirugikan banget dong di Kongres Berlin ini. Oh, parah. Karena kan secara tadinya Bosnia dan Herzegovina yang sudah disponsori untuk melawan Turki untuk merdeka, secara
begitu aja tiba-tiba Austria yang menguasai. Iya, benar. BGST banget Austria ya. Iya. Dia tuh BGST banget. BGST Austria tuh. Iya. Sebenarnya juga bisa dikatakan padahal Rusia udah dapat wilayah tuh padahal. Bisa dikatakan juga itu Rusia itu juga dongkol mungkin di hati. Iyalah. Kesel juga gitu. Tadinya perjanjian San Stefano yang sangat menguntungkan bagi Rusia, tiba-tiba di Kongres Berlin dia merasa dirugikan. Siapa yang kagak dongkol? Tapi di sisi lain juga dongkol. Di sisi lain juga Otto von Bismarck juga mengeluarkan kecerdikannya dia kan. Apa lagi yang yaitu Kongres Berlin kan sama dia, karena dia pasti kan kalau dia memfasilitasi, mewadahi, mengakomodasi segala macam di kongres ini, berarti kan dia dapat keuntungan. Iya. Ya itu keuntungannya adalah dia bisa apa? Itu apaan? Coba jawab. Ya keuntungannya jelasnya adalah dia bisa bersahabat dengan Austria, dia juga bisa bersahabat dengan Inggris. Gitu. Sama Rusia pun juga. Tapi kan karena dia punya kedongkolan terhadap Otto von Bismarck, jadi ya ada gap. Iya, tapi tetap bisa berteman. Tapi kayaknya kita cukup kenal aja deh. Kayaknya nggak perlu dekat-dekat banget jadi teman kayak gitu kali ya. Iya. Nah tadi kan cabut tuh. CWT. Ya kan, cabut kan Rusia kan. Nah di persekutuan antara Jerman, Austria dan Rusia. Betul. Nah Jerman sama Austria itu tuh melakukan perjanjian rahasia. Gitu tahun 1879 gitu. Setahun setelah MU. Nggak usah MU, kalah mulu. Udah Pak, jangan gitu, sedih gue fans MU. MU kan juga punya hati Bon. Nah kalau lagi menang songong. Dia itu tuh bersepakat jika di antara Jerman ataupun Austria diserang nih sama Rusia, ya kan, dia harus saling menolong, saling ngebantu. Iya, saling ngebantu, dan nggak boleh menyatakan sikap netral. Oh, nggak boleh non-blok. Gitu. Oke. Nah, Bismarck. Tapi perjanjian rahasia bukan resmi ya? Iya, perjanjian rahasia. Pokoknya kalau misalkan Ghost, lu Jerman. Iya. Pokoknya kalau misalkan Rusia yang nyerang kita sering bantu ya, lu kalau netral. Ya gitu aja maksudnya ya. Iya, nggak ada perjanjian tanda tangan cap segala macam. Otto von Bismarck itu mendapatkan kritik di internal. Menurut warga-warga Jerman pada saat itu bahwasannya dia salah aja ketika dia bersekutu dengan Austria, karena pada saat itu Austria itu tidak mempunyai sumber daya manusia yang begitu kuat seperti Jerman. Dan menurut warga Jerman itu mungkin hanya sebagai beban aja gitu. Bismarck juga sebenarnya tuh yakin gitu. Di sisi lain juga bangsa reaksioner gitu. Reaksioner itu apa? Reaksioner itu bangsa yang terus-terus bereaksi terhadap suatu konflik gitu. Berlebihan gitu. Iya. Oh, itu reaksioner gitu. Artinya. Rusia itu nggak reaksioner, nggak mungkin bersekutu dengan Prancis gitu. Yang sifatnya itu pemerintahannya adalah revolusioner. Iya. Gitu. Kemudian Inggris yang lebih ke demokratis kan pada saat itu. Nah, yang tadinya itu Rusia itu cabut dari sekutu ya kan. Kemudian akhirnya tuh bergabung lagi mendekati Bismarck karena dia tuh menganggap wah gue diasingkan banget nih. Karena kalau misalkan dia nggak bersekutu sama teman-teman yang ada di Eropa gitu, pasti ya dia nggak akan memperluas keadaannya. Kayak kondisi Rusia zaman sekarang kali ya? Iya, dedolarisasi. Iya kan? Gitu. Nah, kan adanya Uni Eropa itu kan? Iya lah. Ditambah lagi sama Biden itu. Iya, makanya kan Rusia pada saat sekarang ini kan bersekutu sama siapa? China. Iya. Ya kan? Udah ada kelompokan dedolarisasi itu kan. Ya kan, sama Iran. Sama Arab juga baru masuk tuh. Iya. Apa lagi ya? Turki. Gitu. Nah, akhirnya tuh bergabung lah sama Bismarck lagi tuh dia. Karena mau nggak mau. Pada saat itu kan memang diharuskan, karena gua nggak bisa menyebarkan produk-produk dia atau ngetadi politik air hangat itu. Iya. Nah, ini nih Italia itu sampah gitu. Jadi kayak gitu.
Nah, pada saat itu. Oh, pada saat itu. Pada Gua kira saat ngomongin itu. bolanya. Ini kan ngomongin soal perang. Jangan ngomongin pada bola saat itu. tapi. Nah, Italia itu yang mempunyai ambisi meluaskan daerah koloninya. Merasa keganggu lah sama Prancis nih. Nah, Prancis itu tuh udah menduduki Tunisia lebih dulu gitu. Nah, Italia meminta bantuan lah sama Otto von Bismarck untuk bergabung ke aliansi si Otto von Bismarck itu sama Austria. 3 aliansi itu. Iya, sama Rusia juga. Iya. Nah, diterima tuh. Diterima. Kenapa? Gitu. Karena menurut si Austria, menurut si Otto von Bismarck ini hanya ya mau mengumpulkan massa aja pada saat itu kan. Dan juga Italia kan berada di Eropa Selatan, di pinggiran kan, dia di pinggiran lautan kan. Dia juga bisa menguasai juga gitu. Kemudian Otto von Bismarck yang menempatkan Jerman sebagai negara penting di Eropa berjalan dengan baik nih, nggak ada pergolakan gitu. Ya paling ada pergolakan kecil aja yang ada di Balkan itu. Lagi kan. lanjai aja nih Otto von Bismarck nih. Iya. Nah, tetapi perubahan secara dramatis ketika rajanya Otto von Bismarck namanya Willem I itu tuh turun tahta, diganti itu Helm. Oh, itu Helm. Itu kayaknya udah ada di video selanjutnya sebelumnya. Itu turun digantikan dengan Willem II. Anaknya. Iya. Nah, Willem II ini sifatnya tuh ambisius gitu, ingin menguasai wilayah-wilayah yang ada di Eropa. Oh, gejolak masa muda kali ya. Nah, iya pada saat itu juga di umurnya dia tuh 29 tahun. Oh, bagus ngasal loh. Iya, beneran. Umurnya dia tuh 29 tahun. Dan dia tuh mempunyai kekurangan gitu. Tangannya cacat, tangannya pendek. Dan sebenarnya si wataknya si Willem II itu kan bisa dikatakan angkuh ya kan. Nah, dia percaya bahwa angklung. Gue gerak doang kalau ngomong apa. Nah, dia percaya bahwa kerajaan merupakan takdir Tuhan, kata dia gitu. Nah, itulah ambisi superioritas gitu dari Willem II. Nah, apa yang dilakukan Willem II emang untuk membuktikan bahwa dia tuh menutupi kecacatan dia dengan pemerintahan yang bagus gitu? Ya, dan dia kan yang tadi gue bilang kan, dia tuh mengakui bahwa Jerman itu, dia mengatakan tidak sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Dia mengatakan Jerman itu sederajatnya sama Inggris gitu. Nah, dia membuat kericuhan lah, membangun angkatan laut yang ada di kawasan Eropa, di daerah jajahan Inggris, yang membuat Inggris jengkel juga. Anjir nih, raja baru masih muda, sotoy. Dengan tujuan dengan tujuan ya ingin menguasai Eropa. Nah, antara Otto von Bismarck dan Willem II itu berseberangan ideologinya. Nggak satu visi lah. Iya, Otto von Bismarck yang pengennya damai aja. Lu santai aja udah nih, Jerman pasti akan langgeng nih. Sedangkan Willem II ingin mengekspansi kemana-mana gitu. Nah, setelah itu Otto von Bismarck tahun 1890 dia tuh mengundurkan diri karena nggak satu visi tadi. Iya. Dan sebenarnya sih ada juga beberapa sumber mengatakan dia tuh didepak sama Willem II. Oh. Gitu. Nah, setelah didepak, Willem II itu tuh berubah jadi monster gitu. Jadi Minotaur. Dengan sikap Willem II yang menggebu-gebu, berapi-api, dia pengen mengekspansi Jerman harus setara dengan Inggris. Terus kondisi tadi negara-negara superior itu bagaimana tuh? Rusia, Prancis, Inggris. Sebenarnya nih terlahirlah Triple Entente. Orang Arab itu ya? Bukan. Dia bukan orang Arab. Kan Entente. Kalau ini Entente, kalau ini aneh-aneh. Gitu. Namanya Triple Entente. Nah, lahirnya Triple Entente. Entente. Iya, Entente. Bukan ente-ente. Entente. Oh, Entente. Iya. Bukan ente-ente. Nah, Triple Entente ini nggak enak ya? Persekutuan itu ya ibarat kata lah negara sekutunya Inggris gitu. Prancis, Inggris, Rusia,
itu bergabung gitu. Nah, ceritanya adalah yang pertama itu adalah persekutuan Prancis sama Rusia. Kejadian tuh. Yang tadi jadi blok sama Jerman tuh. Nah, itu. Ini gitu. Tadi ini apa itu? Yang benar. Nah, sebenarnya setelah turunnya Bismarck nih dari panggung politika Jerman kan pada saat itu. Nah, sistem politik yang dibinanya benar-benar kacau dan ambruk gitu. Nah, ada salah satu jenderal namanya Leo von Caprivi. Jenderal Leo von Caprivi. Nah, dia itu berkata, dia bilang begini. Dia siapa namanya belum? Jenderal Leo von Caprivi. Lihat gua, siapa namanya? Jenderal Leo von Caprivi. Nah, jenderal itu ya itu bilang itu jenderal itu aja. Ya, jenderal yang baru si Willem II itu. Ya kan? Dia bilang begini, hanya orang tolol yang berani menggantikan Bismarck. Jadi ngegantiin? Ya mau nggak mau karena si Bismarck kan didepa. Jenderal tolol gitu dong. Nah, akhirnya dia tuh berbeda juga pandangan politik sama si Bismarck. Dia menganggap bahwasannya politik si Bismarck ini terlalu rumit lah. Dia pakai sistemnya dia aja sendiri gitu. Sikap Jerman dengan kepemimpinan yang berbeda membuat Prancis sama Rusia itu semakin dekat lah. Dan akhirnya Prancis itu yang tadinya terisolasi nih, ya kan, dia udah nggak punya pergerakan apa-apa tuh, karena semua tuh dikuasain sama Jerman. Nah, Prancis yang pada saat itu terisolasi, dia gembira. Akhirnya dia tuh mendorong investornya untuk menanamkan modal di Rusia dan menghasilkan persekutuan dalam menghadapi Jerman. Nah, tadi kan Prancis sama Rusia tuh. Nah, tadi yang kalau kondisi Inggris sama Jerman itu gimana? Kan setelah 1 dekade pemerintahan Willem II, Jerman ini kan menjadi musuh dalam pikiran orang-orang Inggris ya, karena sikapnya itu brutal gitu, sikapnya angkuh juga. Nah, sebenarnya Inggris itu tuh sebelumnya tuh menganggap bahwasannya konflik yang parah nih sebenarnya dikiranya terjadinya biang keladinya adalah Prancis, padahal jelas-jelas Jerman. Setelah naiknya Willem II gitu. Jerman di Willem II itu kan bukan sama Ottoman itu kan Prancis kan terisolasi banget, nggak bisa ngapa-ngapain kasarnya kan? Iya. Transformasi saingan Inggris dengan Jerman, di mana Jerman itu tuh maju lah, berkembang pesat gitu. Dia tuh menantang produksian barang-barangnya Inggris yang pada saat itu juga dikalahkan sama Jerman. Iya, yang tadi di awal. Nah, akhirnya perebutan pasar nih antara Inggris dan Jerman yang tadinya Jerman masih takut-takutan. Akhirnya makin vulgar tuh di zamannya Willem II gitu. Nah, karena sifat angkuh si Willem II itu makin sotek karena tadi gejolak muda itu kan udah libas aja udah. Iya. Nah, sebenarnya di sisi lain juga kekaguman Willem II terhadap Inggris dan rasa hormat yang begitu luas lah sama Inggris dengan koloni-koloni yang begitu banyak. Dia itu menganggap wah Inggris ini nih sebagai saingan nih, juga sebagai lawan. Nah, di sisi lain saingan sama lawan sama kayaknya. Kalau lawan kan bisa dikatakan agresinya jelas gitu. Kalau saingan kan kompetitif yang nggak kelihatan karena kekaguman orang-orang Jerman itu kepada Inggris pada saat itu. Nah, Jerman itu mulai mengekspansi lah dengan jelas dan dengan terang ya, gitu. Nah, kayak sebelumnya tuh. Dia tuh melihat Inggris itu menurut Jerman sebagai penghalang dalam percaturan internasional, gitu. Dan menjamin masyarakat atas tindakan permusuhan terhadap Inggris itu sendiri, gitu. Nah, akhirnya Jerman itu tuh menggunakan tekanan terhadap Inggris di Afrika dan menghalangi upaya Inggris membangun kereta api dari Cape Town ke Kairo. Apa tadi? Cape Town. Dari Cape Town ke Kairo. Itu dari Afrika Selatan sampai Mesir. Gitu. Nah, Jerman itu Cape Town. Nah, Jerman menggunakan keprihatinan bangsa Boer gitu. Bangsa Boer itu bangsa Afrika. Boer itu Boer, bangsa Afrika yang Afrika Selatan yang menolak keras pada saat itu
atas penjajahan Inggris. Dia seolah-olah memanipulatif bangsa Afrika Selatan itu untuk lu ngapain mau dijajah sama Inggris gitu. Nah, pada saat itu Inggris merasa terhina sama Willem II. Gitu. Dia yang tadinya udah sabar, akhirnya merasa terhina. Didimin makin ngelunjak orang nih. Iya. Dikasih hati, mintanya bubur. Nah, mintanya jantung dong. Bisa kan cuman beli hati 2.000, bubur ceban. Lebih mahal mana? Hati sama harganya sama jantung. 2.000 sate kalau di bubur. Bubur ceban 12.000 seporsi. Hati beda. Iya kan, gemping. Nah, kemudian persetujuan lagi nih, bikin persetujuan lagi antara Inggris dan Rusia. Apa lagi namanya nih? Ente lagi? Ya semuanya itu yang tadi gue bilang kan, ente itu adalah melingkup semuanya. Iya, nah maksud gue yang tadi gue jelasin adalah perjanjian yang ente tadi satu persatu itu gitu. Nah, persekutuan perjanjian Inggris dengan Rusia. Nah, Inggris ini kan dia kan Inggris udah sama Rusia. Iya. Bergabung nih. Karena tadi Willem II-nya songong ya? Karena dia tuh mempunyai kekhawatiran yang sama terhadap ambisi yang begitu besar. Willem II itu begitu besar akan mengacaukan Eropa. Iya. Gitu. Nah, kekhawatiran ambisi di Inggris Jerman, Jerman di Timur Tengah juga sebagai tampak rencana yang disponsori Jerman yang tadi gue bilang, membangun kereta api, ya kan dari Berlin ke Baghdad, itu kan mengganggu juga gitu. Akhirnya, benar. dukungan Inggris dan Prancis melakukan tawaran terhadap Rusia, gitu. Dan penawaran apa deh? Penawaran istilahnya kerjasama antara, tapi yang tadi gue bilang bukan perjanjian yang sifatnya resmi verbal kayak karena tadi. apa? Karena takut juga nanti takut diketahui sama Jerman. Iya, sama Jerman gitu. Bang bara dulu. Sip. Nah, persetujuan ini nih mirip dengan perjanjian antara Inggris sama Prancis gitu. Cuma ditambah 3 aja. Jadi Rusia. Nah, Prancis sama Rusia ditambah Inggris. Iya. Akhirnya Inggris itu menyatu nih sama Rusia. Terciptalah ente-ente yang tadi gue bilang. Ente-ente lagi. Nah, setelah isinya sama tuh. Tadi cuman ente-ente cuman persekutuan antara negara-negara itu artinya ya? Iya, perjanjian itu. Kemudian Willem II nih sama menteri-menterinya membuat mimpi buruk lah bagi Jerman gitu. Karena keangkuhannya. Iya, maksudnya dia yang menyebabkan negara-negara yang superior itu bersikap sebegitunya sama Jerman gara-gara keangkuhan Willem II ini ya. Iya. Mimpi buruknya itu kan? Enggak. Ya elah. Iya apa? Ya, dia menganggap ya kan karena gini, Perancis negara yang dominan udah bersekutu dengan Inggris. Ya kan? Inggris. Rusia yang negara dominan juga udah bersekutu juga dengan Perancis sama Inggris gitu. Nah, sedangkan Jerman hanya bersekutu dengan Austria ditambah Turki. Gitu. Turki yang udah runtuh malah. Iya. Nah, mimpi buruk Otto von Bismarck antara perang di 2 front kejadian yang harusnya kalau misalkan nggak ada Willem II si cacat itu, nggak akan kejadian. Tapi kan itu kan udah ya namanya ambisi seorang raja gitu. Iya sih, benar juga. Gitu konfliknya. Kompleks banget ya. Kompleks. Dari barat, timur, Afrika, Balkan. Iya. Amerika, nggak ada Amerika nanti masuk ke perang dunia 1. Itu juga di akhir. Gitu teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman. See you again. Yang ada di Balkan pada masa itu udah
membabi buta. Oke. Di tahun 1907. Oke. Sampai 1908. Itu Jakarta Bandung tuh. Oh iya. Nggak ada sebenarnya, gue ngasal. Bangsa Serbia yang kala itu udah merdeka, dia tuh mengharapkan provinsi-provinsi yang ada di Slavia bangsanya. Tuh tetangga-tetangganya. Iya, ya kan, terutama Bosnia dengan perbatasannya bangsa Slavia itu menjadi merdeka.